Video ini akan menjadi cerita tentang perjuanganku diterima di salah satu universitas terbaik di Singapura. Namaku Nathan Cheng, and this is my story. Oke, jadi pertama-tama aku akan memperkenalkan kalian ke SUTD. Bentar, apa itu? Singapura adalah salah satu negara terbaik di Asia Tenggara. Setiap tahunnya, jutaan orang datang ke sana untuk berlibur, bekerja, dan yang pastinya untuk belajar. Singapura memiliki 6 perguruan tinggi terbaik yang disebut sebagai Autonomous University. Autonomous di sini artinya perguruan tinggi yang dibentuk dan dibiayai langsung oleh pemerintah. SUTD atau Singapore University of Technology and Design adalah Autonomous University keempat di Singapura. Selain SUTD, ada Nanyang Technological University, National University of Singapore, Singapore Management University, Singapore Institute of Technology, dan Singapore University of Social Science. Kalian mungkin berpikir, kenapa sih aku ngomongin hal seperti ini, dan juga kenapa aku sedang membawa boneka ini di tangan. Jadi singkat ceritanya, aku sangat tertarik dengan sekolah yang satu ini. Dan juga ini untuk kepentingan studio, jadi lihat aja nanti. Balik lagi tentang SUTD ini. Let me take you back to a decade ago. Tahun 2009, pemerintah Singapura membentuk Autonomous University-nya yang keempat di Singapura, melahirkan SUTD. Mereka menjalin kerjasama dengan Massachusetts Institute of Technology atau MIT untuk membuat sebuah kampus dengan kurikulum berbeda dengan university pada umumnya. Siapa sih yang nggak tahu MIT, universitas nomor 1 di dunia? Pemerintah Singapura ingin SUTD merepresentasikan MIT di Asia, menggabungkan yang terbaik dari barat dengan yang terbaik dari timur. Kerjasama dengan MIT ini berlangsung selama 7 tahun, hingga akhirnya SUTD berhasil mengembangkan kurikulum dengan keunikannya sendiri. Kenapa bisa dikatakan sangat unik? Number 1, multidisciplinary. Pembelajaran mereka meluas dan mencakup banyak skills, seperti technical, digital, dan juga social skills yang banyak dibutuhkan industri sekarang-sekarang ini. Number 2, hands-on, yang artinya project-project yang melibatkan pelajar secara langsung. Dan juga terakhir, collaboration dengan berbagai universitas terbaik di dunia seperti Zhejiang University, SMU, UC Berkeley, dan juga masih banyak yang lainnya. Karena hal ini, SUTD menjabat peringkat 1 dalam riset yang dilakukan oleh MIT tahun 2018 terhadap emerging engineering schools dari seluruh dunia. Tapi selain itu, hal yang membuatku tertarik adalah pilihan jurusannya. Ada 5 jurusan di SUTD: Architecture and Sustainable Design, Information Systems and Technology Design, Engineering Product Development, dan juga Engineering Systems and Design. Bentar, itu baru ada 4. Oke, dan satu lagi, Design and Artificial Intelligence, yang baru tahun ini juga keluar dan menjadi favoritku. Mungkin banyak dari kalian yang gak merhatiin, tapi sekitar bulan Mei kemarin, SUTD masuk berita dunia karena Data Driven Innovation Lab-nya yang memprediksi kira-kira kapan wabah corona ini akan berhenti dengan menggunakan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wow! Nah, September ini aku akan meninggalkan Indonesia dan berangkat ke Singapura untuk kuliah di SUTD, Universitas Impianku. Tapi yang namanya Autonomous University, seperti kalau di Indonesia tuh UI dan ITB, itu nggak ada yang mudah proses penerimaannya. Dan Singapura adalah negara yang sangat-sangat kompetitif. Dan let me tell you, berjuang masuk ke sana, itu seperti seekor ikan kecil yang mendadak dilempar masuk ke dalam laut lepas penuh dengan hiu-hiu ganas. Dan buatku, perjuangan ini adalah cerita hidup yang akan kuingat untuk selamanya. Dan mungkin buat kalian yang masih SMP dan SMA, atau yang akan segera kuliah, semoga video ini dapat menjadi pelajaran buat kalian. Jadi, kita langsung aja mulai dari awalnya. Let's go. Pada saat aku lulus SMP tahun 2017, lalu pindah ke SMA baru, papa aku tuh terus ngingetin aku buat mempersiapkan kuliah. Misalnya, pikirkan dengan matang, jurusannya apa, kuliahnya apa, di mana, dan sebagainya. Baratnya nanti jangan menyesal karena tidak mempersiapkan dengan baik. Dari dulu, aku pengen banget buat sekolah ke luar negeri. Dulu sih kepikirannya kayak sekolah ke yang jauh aja sekalian gitu, kayak Amerika. Tapi sekarang habis dipertimbangkan dengan orang tua karena segi biaya sekolah, biaya hidup, dan sebagainya, itu akhirnya aku memutuskan buat sekolah ke yang deket-deket aja. Salah satu yang paling memungkinkan adalah Singapura. Alasannya simple sebenarnya, karena satu, dia bersebelahan dengan Indonesia, tempatnya aku udah familiar, dan juga dia memiliki banyak kuliah-kuliah yang top bahkan di kelas dunia.
Saat masuk SMA, salah satu nasihat papaku yang paling aku ingat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai kelas 10 dan kelas 11, bukannya kelas 12. Kenapa? Karena banyak sekali kuliah yang menyeleksi murid-muridnya dengan melihat rata-rata nilai kelas 10 dan kelas 11. Hal ini mungkin banyak diremehkan oleh orang, sampai-sampai ada pepatah yang bilang kalau mendingan kita main-main dulu pas kelas 10 dan kelas 11, dan kelas 12 itu baru serius. Padahal itu udah satu kesalahan yang besar. Memang sih dari kelas 10 sampai kelas 11, aku tetap mempertahankan nilai-nilaiku, belajar dengan rajin, dan sebagainya. Tapi tetap saja aku belum memikirkan apapun tentang kuliah. Alih-alih memikirkan tentang masa depan, aku malah keikut arus dengan teman-temanku yang lain. Misalnya aku malah menonton TV series berseason-season, dan bahkan aku ngulang lagi dari awal. Kemudian aku nonton YouTube, kemudian scrolling gak jelas di Instagram. Itu semuanya menghabiskan waktu. Dan setiap hari papaku tuh udah ngingetin buat cek tentang kuliah. Tapi itu sama sekali aku nggak kerjain, dan malah aku menganggap itu sebagai suatu lelucon, dan bahkan aku bikin di dalam bentuk music parody. Bisa ada kalian lihat kok buktinya. Ya kamu coba bayangin aja, dia suruh nyari kuliah waktu SMA. Padahal itu kan masih jauh di sana, dan gua juga belum tahu mau kemana. Nggak sadar 2 tahun udah berlalu, dan mendadak semua orang udah membicarakan tentang kuliah. Di sini aku mulai sadar bahwa aku telat, dan bisa dibilang aku cukup mepet karena hanya punya persiapan itu sekitar kurang dari setahun. Sementara aku harus kuliah di luar negeri. Akhirnya aku cepet-cepet untuk ngeliat requirements-nya untuk SUTD, dan melihat bahwa mereka harus mengumpulkan semua requirement itu tahun depan di bulan Maret. Kenapa? Karena SUTD itu mulainya lebih awal dari kuliah lainnya, yaitu mulai di bulan Mei, bukannya September. Untuk masuk, aku tuh perlu IELTS dan juga SAT Subject Test, yang dua-duanya belum aku punya pada saat itu. Waktu itu udah bulan Juli, dan aku sama sekali belum mencari tempat les. Boro-boro udah nyari tempat les. SAT aja itu aku nggak tahu itu apaan. Dan disitulah semuanya mulai kacau balau. Agustus 2019, aku akhirnya menemukan sebuah tempat les di Kelapa Gading yang bisa mengajarkan SAT dan juga IELTS. Setelah sebulan les di sana, akhirnya bulan Septembernya aku ngambil IELTS yang meliputi listening, reading, speaking, dan writing. Aku merasa pede dengan kemampuanku, dan akhirnya hasilnya keluar, dan aku cukup puas dengan overall band score 8,5. Sebagai informasi aja, banyak kuliah-kuliah bagus tuh biasanya minta 7 dari maksimal score 9. Merasa sangat pede, akhirnya aku lanjut dengan les SAT di bulan Oktober. Bahkan saat aku udah les, aku sama sekali belum punya ide apapun tentang tes yang satu ini. Separah itu guys. Aku beneran berharap penuh pada tempat les, karena aku berpikir kalau misalnya aku bisa melewati IELTS dengan mudah, berarti SAT nggak jauh beda dong. Tapi kenyataannya, itu salah besar. SAT atau Scholastic Aptitude Test adalah sejenis tes pelajaran yang digunakan oleh Amerika untuk menguji seberapa jauh murid-muridnya telah belajar selama SMA, dan digunakan oleh banyak uni sebagai bahan pertimbangan untuk menyeleksi calon mahasiswa. Pelajarannya banyak sekali, mulai dari matematika, fisika, bahkan sampai bahasa Prancis. Semuanya ada di SAT. SAT yang harus aku ambil adalah Physics dan Maths Level 2. Maksimum skornya itu 800, dan SUTD itu meminta minimum 750. Wow, itu sangat tinggi, dan aku baru nyadar saat itu juga. Saat aku mulai les, aku diberikan beberapa contoh soal physics dan juga maths level 1. Jadi diberikan level 1 dulu, biar aku ibaratnya nggak kaget lah. Nah, maths level 1 lumayan aku bisa kerjain, dan saat aku mengerjakan physics, itu cukup mengkhawatirkan. Karena dari 75 soal, aku hanya bisa mengerjakan 6 soal. 6 soal guys. Dan itu masih gak yakin. Sebenarnya bukan karena susah ya, tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran dan rumus-rumus yang udah aku lupa. Karena dia menguji SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi banyak sekali aku lupa, dan bahkan ada yang belum aku pelajari karena adanya di kelas 12 akhir. Belum selesai dengan masalah yang satu, mulai muncul masalah yang baru. Ada masalah dengan tempat les, karena ternyata apa yang mereka janjikan itu semuanya omong kosong. Tidak ada satupun guru di sana yang kompeten untuk mengajarkan SAT Subject Test. Bahkan mereka mengakui itu sendiri. Karena memang SAT itu sangat jarang orang ambil, terutama SAT Subject Test yang lebih jarang lagi orang ambil. Yang lebih gawat lagi, SAT itu cuma diadakan 6 kali dalam setahun, dari Mei sampai Desember. Sementara posisiku waktu itu udah Oktober. Artinya aku cuma punya waktu November dan Desember. Kalau misalnya aku ngambil Desember, artinya kalau misalnya nggak sesuai harapan, aku udah nggak punya kesempatan lagi. Karena tahun depannya harus Mei. Sementara Maretnya, aku harus ngumpulin persyaratan SUTD. Akhirnya aku pun mutusin buat ngambil November. Walaupun aku tahu persiapannya bakal sangat-sangat mepet. Seperti yang aku bilang tadi, karena gurunya tidak kompeten, alhasil aku tidak belajar apa-apa selama seminggu lebih di tempat les itu. Seminggu menjelang ujian, akhirnya aku mutusin buat bolos sekolah. Udah nggak mungkin lagi guys, karena aku harus ngabisin 12 bab fisika dalam waktu seminggu. Akhirnya aku pun belajar setiap hari, jadi setiap hari itu aku bisa menghabiskan 3-4 bab.
H-1, aku akhirnya berhasil menyelesaikan semua bab-bab fisika. Di titik ini aku belum menyentuh dan mendalami matematika karena aku berpikir udah bisa ngelakuin itu. Akhirnya aku pun iseng ngebuka website official SAT dan coba melihat beberapa contoh soal. Pas aku ngebuka contoh soal fisika, aku kaget karena ternyata soalnya beda dengan apa yang aku kerjain dan jauh lebih susah. Aku pun coba ngebuka soal matematika, dan pas aku buka, aku baru sadar kalau aku ngeremehin, dan ternyata ini soal-soalnya jauh lebih susah dari yang aku pikirkan. Akhirnya hari yang mestinya aku pakai buat istirahat, itu malah menjadi hari penuh kepanikan, stres, dan hektik banget pokoknya. Karena aku berusaha untuk ngejar semua bab-bab matematika. Akhirnya malam itu aku nggak berhasil nyelesain semua bab-bab matematika, dan aku harus tidur dengan pikiran penuh kekhawatiran akan hari besok. Hari H-nya aku datang jauh lebih pagi dan aku coba review lagi setiap rumus-rumus pelajaran. Walaupun aku tahu persiapanku tuh udah tidak maksimal. Dan bener pas soal-soal dibagi, aku mulai ngeblank dan karena under pressure, waktunya yang singkat, juga persiapannya tidak matang. Akhirnya aku banyak nebak jawaban dan cap-cipcu. Saat ngumpulin soal, aku udah yakin banget kalau aku bakal gak dapet nilai yang bagus. 2 minggu kemudian hasil SAT keluar dan di hati kecilku tuh aku masih berharap semoga ada mujizat Tuhan atau apa gitulah yang dimana pilihan asalku tuh bisa entah gimana jadi bener dan aku bisa dapet nilai yang bagus. Tapi ini dunia nyata guys dan aku harus menghadapi kenyataan. Nilai SAT Math level 2 aku 620 dan Physics aku 610. Sementara SUTD itu minta 750. Aku tahu sih sebenarnya nggak boleh kecewa karena aku tahu kalau persiapanku aja tuh udah nggak maksimal dan sangat mepet. Papa mamaku bilang buat bersyukur karena aku ngambil yang November dan bukan yang Desember. Bayangin kalau misalnya aku ngambil yang Desember dan hasilnya keluar seperti ini. Akhirnya aku mutusin buat persiapan gila-gilaan buat Desember. Aku akan membalas kegagalanku. Selama 2 minggu lebih yang aku punya, aku manfaatin setiap harinya sebaik-baiknya. Aku cari buku-buku persiapan SAT sampai ke toko buku Kinokuniya di Plaza Senayan. Aku nonton video-video di YouTube yang menjelaskan setiap bab SAT secara rinci dan juga gimana caranya mendapatkan angka 800. Dan juga aku melakukan simulasi tes. Di saat situasi seakan kembali terkendali, masalah lain muncul. Seminggu sebelum tes SAT-ku, aku menghadapi yang namanya ujian akhir semester. Aku tahu dua-duanya penting, tapi saat ini prioritasku tuh ada di SAT karena this is it. This is my one way ticket to SUTD. Akhirnya aku coba membicarakan itu dengan kepala sekolahku dan beliau adalah orang yang berpengertian. Jadi akhirnya ia membolehkan aku untuk mengambil ujian susulan. Tapi bayangin aku bolos ujian akhir. Seberapa greget itu. Banyak dari teman-temanku yang bilang kalau aku bolos itu cuma buat main-main doang. Tapi nggak banyak yang tahu kalau setiap hari aku bangun pagi, ngunci diri di kamar, lalu belajar terus sampai larut malam. Aku cuma keluar sesekali kalau buat makan siang, makan malam, dan juga buat ke toilet. Di luar dari itu, aku cuma di depan meja belajar. Jadi bisa dihitung, tiap hari itu aku belajar setidaknya tuh 12 jam. Bisa dibilang, sebelum masa-masa karantina ini, aku udah merasain yang namanya di rumah aja selama seminggu tanpa keluar-keluar. Harinya pun tiba, ujian SAT yang aku tunggu-tunggu dan persiapkan dengan gila-gilaan akhirnya datang. Aku datang dengan perasaan lebih confident dan juga pede, karena aku merasa yakin bahwa jerih payahku dan kerja kerasku selama 2 minggu ini akhirnya akan terbayar. Soal pun dibagikan, lalu aku langsung kerjakan dengan mantap. Jadi pertama aku memilih mengerjakan fisika, setelah itu aku lanjut dengan matematika, dan walaupun ada beberapa soal yang cukup sulit, tapi aku merasa yakin dengan jawabanku. Waktu pun habis dan aku mengumpulkan soal dengan perasaan lebih pede dan confident. Aku merasa yakin bahwa aku dapat 750 itu memungkinkan. 2 minggu pun berlalu dan nilai akhirnya keluar. Aku ingat banget itu suatu Jumat malam dan aku menerima hasil nilai itu di HP-ku. Dan aku harus menerima kenyataan kalau aku gak lolos lagi. Nilai fisiksku cuma nambah 6-650 dan nilai matematikaku 620, gak berubah. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama orang tuaku karena perasaanku sendiri campur aduk. Aku kesal, marah, kecewa, dan yang pastinya sedih karena kesempatan terakhirku buat ke SUTD udah hilang dan juga kesempatanku buat kuliah ke luar negeri udah pudar. Untuk pertama kalinya aku merasakan apa yang namanya kegagalan, bukannya sekali tapi 2 kali dan berturut-turut. Karena biasanya saat aku gagal, aku akan coba lagi dan aku pasti berhasil. Tapi kali ini enggak. Untuk pertama kalinya, aku ngerasa kecewa sama Tuhan dan aku merasa bahwa dunia ini nggak adil. Karena jerih payah usahaku itu nggak setimpal dengan hasilnya. Dan jam-jam yang sudah aku habiskan buat belajar, itu seakan nggak ada artinya.
Mungkin banyak dari kalian yang nanya, kenapa aku nggak coba apply universitas lain sebagai cadangan? Jawabannya adalah I already did. Aku udah apply ke BINUS dan juga UMN, universitas swasta di Indonesia, dan walaupun aku udah kesana, dilihat lingkungannya oke, kurikulumnya juga oke, tapi di dalam hatiku, aku tuh masih pengen buat kuliah ke luar negeri. Selain dari itu, aku juga daftar untuk NTU, Nanyang Technological University, yang ujian masuknya itu adalah Februari tahun depan. Pada saat aku menerima kenyataan bahwa aku nggak mungkin masuk SUTD, akhirnya aku pun beralih ke NTU. Mamaku menemukan sebuah tempat les buat tes masuk NTU, dan akhirnya aku dan orang tuaku pergi ke sana buat tanya-tanya. Tapi di hatiku yang terdalam, aku tuh masih ingin buat ke SUTD. Aku masih pengen keterima di sana. Walaupun aku tahu kalau NTU itu salah satu universitas top bahkan di kelas dunia, tapi aku tetap lebih tertarik pada SUTD. Akhirnya sampai di tempat les tersebut, aku pun dijelaskan oleh guru les di sana. Dan ya menjelaskan kalau waktunya udah kurang dari 2 bulan buat aku persiapan, tapi itu masih memungkinkan. Jadi sebagai informasi aja, tes masuk di NTU itu menggunakan kurikulum H2 atau Higher 2. Buat kalian yang udah kenal sama namanya A-Levels, itu sebenarnya sama, tapi diadaptasi oleh pemerintah Singapura sehingga tingkat kesulitannya itu ditambahin. Baratnya itu jadi lebih susah. Mendengar ini, aku tahu kalau berarti tes masuk NTU itu beda dengan SAT, yang artinya persiapan aku harus jauh lebih gila lagi untuk tes masuk NTU ini. Guru itu pun ngeluarin kertas-kertas yang berisi bab-bab yang harus aku kejar. Jadi ada 3 pelajaran yang harus dites, yaitu matematika, fisika, dan juga bahasa Inggris. Matematika ada sekitar 20-an bab, dan fisika juga sekitar segitu. Dan bahkan aku melihat ada topik-topik yang gak dibahas di SAT, di sana itu dites. Melihat itu semua, aku dalam hati langsung teringat dengan perjuanganku belajar mati-matian untuk SAT. Aku kembali teringat dengan kegagalanku dan gimana hasilku itu tidak setimpal dengan jeripaya usahaku yang udah mati-matian. Saat itu juga aku pengen muntah ngeliat tumpuan kertas itu. Aku pengen teriak, pengen sedih, pengen nangis, pengen semuanya sekaligus gitu. Saat perjalanan pulang, aku kembali teringat dengan semua yang pernah papaku omongin dari dulu. Siapin kuliah dari jauh-jauh hari, jangan tunda-tunda waktu, jangan menghabiskan waktu. Tapi nyatanya, aku malah menghabiskan waktuku untuk hal-hal yang sia-sia. Aku mengesampingkan kuliah dan masa depan, dan tiba-tiba aja masalah-masalah itu seakan menyerbuku kayak tsunami. Semua rumah, bangunan, monumen, apapun semuanya seketika itu juga hancur, dan gak ada yang terluput. Malam itu, aku mutusin buat gak makan dan mengunci diri di kamar. Wargaku semuanya keluar untuk makan malam, jadi saat itu rumahku tuh bener-bener kosong. Saat aku di dalam kamar, aku cuma bisa nangis. Aku nangis karena aku tahu ini semua kesalahanku. Aku menyesal karena aku sudah menunda, aku sudah meremehkan dan menganggap enteng semuanya. Aku merasa sombong dengan kemampuanku sendiri dan aku sudah merasa dewasa. Padahal nyatanya aku seseorang yang manja. Aku berpikir bahwa setiap kegagalanku pasti papa mamaku tuh bisa bantu menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sekarang masalah ini udah di luar kendali manusia dan aku ada di posisi dimana aku nggak tahu bagaimana harus lanjut. Bahkan aku tahu papa mamaku tuh nggak bisa mengendalikan situasi ini. Aku nggak tahu keputusan apa yang harus aku ambil. Apakah aku harus lanjut belajar gila-gilaan selama beberapa bulan ini, mengorbankan waktu liburku untuk tes masuk NTU ini, atau apakah aku harus nunggu setahun? Walaupun aku tahu aku pasti malu banget sama teman-temanku karena harus gap year, atau emang takdir kalau aku harus kuliah di dalam negeri. Aku ngerasa seakan dunia nyata tuh begitu jahat dan apapun yang aku lakukan tuh seakan berakhir dengan kegagalan. Di titik itu, aku coba buat berdoa. Mungkin sebelumnya berdoa ya aku berdoa, tapi aku masih ngandalin pada kemampuanku sendiri. Masih yakin dengan kegigihanku dan juga kepintaranku. Tapi sekarang ini, bahkan kepintaranku tuh gak bisa ngubah apapun. Saat itu aku ngerasa down banget, aku ngerasa depresi, dan aku bahkan putus asa. Aku gak tahu harus ngapain. Lalu aku mendengarkan sebuah lagu, dan aku merasa sangat terkuatkan dengan lagu ini. Jadi, aku akan coba nyanyiin deh. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat
Entah kenapa seketika aku langsung merasa lebih kuat dan aku pun berdoa. Aku nggak minta macem-macem, aku nggak minta ini itu. Mungkin banyak dari kita kalau doa itu minta macem-macem, tapi saat itu juga aku nggak berani karena aku tahu aku di titik ini tuh karena kesalahanku sendiri. Aku berdoa, Tuhan, apapun itu yang Engkau mau aku lakukan, aku akan terima. Kalau Engkau mau aku kuliah di Indonesia dulu, ya aku akan kuliah di sana. Kalau Engkau mau aku kuliah di luar, aku akan patuh. Bahkan kalau Engkau suruh aku ke Thailand pun, aku juga akan lakukan itu. Aku udah gak peduli sama keinginanku sendiri. Pokoknya aku hanya mau berserah pada keputusanmu. Mungkin mujizat atau suatu keajaiban itu kita berharap langsung terjadi, tapi nyatanya enggak. Walaupun begitu, aku tetap di dalam hati itu aku jauh merasa lebih lega. Di hari-hari besoknya, aku ya seperti biasa melalui semuanya. Aku mengerjakan ujian-ujian susulan itu yang aku lewati. Dan tiba-tiba di suatu hari yang sangat random, di bulan Desember, aku dan keluarga aku itu lagi makan siang di sebuah restoran seafood. Dan tiba-tiba aja papaku tuh mendapat telepon dari salah seorang konsultan SUTD. Dan tiba-tiba dia bilang, "Selamat, anakmu keterima ke SUTD." Nggak secepat itu. Jadi dia telepon dan dia bilang kalau tahun depan SUTD bakal membuka ujian masuk yang pertamanya. Seketika itu juga aku langsung nggak tahu mau ngomong apa. Aku yakin ini pasti campur tangan Tuhan dan aku langsung ucap syukur dan aku langsung ngeset plan. Aku bakal siap-siap buat tes masuk ini tahun depan. Tes tersebut dikatakan berbasis SAT dan mendengar itu aku langsung kembali semangat lagi karena aku tahu aku udah melewati ini 2 kali dan aku udah hampir hafal mati semua pelajaran-pelajarannya dan aku akan belajar lebih gila-gilaan lagi untuk dapat melewati tes masuk ini. Bulan Januari 2020 diawali dengan banjir. Ya kalian semua yang tinggal di Jakarta pasti tahu itu hadiah terbaik dari gubernur kita. Jadi anyway, balik ke ceritaku. Aku berusaha untuk nyari tempat les SAT yang tentunya guru-gurunya juga kompeten, dia bisa mengajari aku. Dan jujur susah banget untuk mencari itu di Jakarta. Ada satu tapi itu di Jakarta Selatan. Dan aku nggak mungkin ngambil yang itu. Akhirnya aku cari yang di sekitar Kelapa Gading. Setelah berhasil memfilter tempat-tempat les itu, aku dihadapkan dengan 2 pilihan. Jadi ada 2 tempat les yang tersisa yang paling memungkinkan. Sebut aja si A dan si B. Nah, hampir saja waktu itu aku mempertimbangin dengan papa mamaku dan memilih tempat les A. Hampir memilih, tapi untung kita last second kita nggak milih karena ternyata ini adalah sindikat penipuan. Jadi kita hampir ditipu dan beruntung hal itu tidak terjadi. Setelah lewat dengan drama penipuan tersebut, akhirnya aku mutusin buat milih yang B dan akhirnya aku akan mulai les di hari Senin. Aku pun merasa okay, everything is gonna be fine, everything is gonna be alright. Aku akan les, terus aku akan belajar dan juga lolos tes masuk SUTD. Tapi ternyata setiap kali aku mulai santai, setiap kali aku merasa udah nyaman, tiba-tiba aja masalah lain datang. Hari pertama lesku semuanya langsung berantakan. Jadi entah kenapa tiba-tiba mamaku ditelepon oleh pihak tempat les dan dibilang kalau aku nggak bisa les dengan guru yang udah aku janjian itu karena dia izin sakit. Dan setelah mamaku coba telepon dan coba minta penjelasannya gimana, akhirnya baru ketahuan kalau guruku itu ternyata terserang penyakit jantung. Dalam hatiku aku ngomong, ya Tuhan, apalagi ini? Kenapa terus-terusan masalahnya? Dan kenapa dari sekian banyak orang yang kena sakit jantung, kenapa harus guruku yang kena? Dan kenapa juga pada hari dimana aku mulai les untuk pertama kalinya? Pada saat itu aku nggak ngerti kenapa hal seperti itu terjadi. Tapi kemudian di hari yang sama juga, SUTD mengeluarkan sebuah pernyataan secara resmi tentang tes masuknya. Jadi SUTD akan mengadakan tes masuk di Singapura dan juga di Jakarta. Dan tes ini akan berbasis A-Levels. Bentar. A-Levels? Setelah 2 kali kegagalan, aku lagi-lagi dihadapkan dengan kekecewaan. Entah gimana, aku harus mengejar A-Levels yang seharusnya diajarkan dalam waktu 3 tahun, dalam waktu kurang dari sebulan. Aku harus nyari tempat les untuk A-Levels dengan guru yang kompeten juga. Ibaratnya aku harus mulai lagi dari nol. Secara klisenya ya, bisa dibilang hidupku ini udah kayak roller coaster. Kayak barusan, hidupku tuh fine-fine aja, naik, mendadak langsung terjun bebas. Di titik ini aku kembali ngerasa down dan aku nggak tahu harus ngapain, aku nggak tahu harus ngambil jalur apa. Otakku yang biasanya tuh penuh dengan logika, dengan berusaha ngambil keputusan itu mendadak ngeblank. Tapi papa mamaku mereka bilang kalau aku harus bersyukur. Kenapa? Karena tempat lesku itu yang dulunya sakit jantung itu ternyata merefund semua uang yang sudah kita bayar. Dan bayangin apa yang terjadi kalau misalnya aku tetap memilih tempat les di sana dan udah bayar, sementara aku harus ngejar itu A-Levels bukan SAT. Pasti akan kacau.
Mungkin kita bertanya awal-awalnya kenapa hal ini harus terjadi, kenapa masalah ini harus menimpa aku, kenapa gitu. Tapi yang kita nggak tahu itu adalah suatu cara yang Tuhan bisa pakai buat ngebalikin kita ke jalan yang benar. Jadi ibaratnya manusia bisa apa sih? Kita ngeliat masa depan aja nggak bisa gitu. Dan dengan cara kita melihat sisi positif dari semua hal dan juga bersyukur atas segala yang kita punya, kita pasti bisa berpikir dengan lebih jernih. Karena itu setelah kejadian itu, aku pun langsung teringat untuk menghubungi teman-teman SMP ku, teman-temanku yang mereka sekarang tuh ada di sekolah yang berbasis A-level. Aku coba nanya-nanya mereka tentang A-level, gimana sih, apakah ada rekomendasi tempat les yang bagus gitu. Dan mereka juga banyak yang bilang kalau mustahil gitu loh buat ngejar A-level tuh dalam waktu sebulan doang gitu. Mereka aja belajar tuh selama 3 tahun. Tapi aku nggak menghiraukan itu, pokoknya aku mau do my best dan aku percaya God will do the rest. Akhirnya setelah nelpon-nelpon, aku akhirnya berhasil dapat satu tempat les yang direkomend banget katanya, dan aku akhirnya memutuskan buat datang ke sana. Sampai di sana aku langsung ketemu sama kebetulan dia yang punya tempat les tersebut, dan aku ceritain gitu kondisiku tuh gimana. Dan setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar gitu, akhirnya aku merasa yakin kalau emang bener tempat les itu aku harusnya di sini gitu. Ini tempat les yang tepat gitu. Akhirnya aku mulai les di sana. Pemilik tempat lesku tuh sempat ngomong kalau belajar A-levels dalam waktu kurang lebih 2 minggu lebih ini tuh sangat memungkinkan gitu. Asalkan kalau aku udah bener-bener mindset aku itu adalah SUTD itu satu-satunya gitu. Ibaratnya kalau misalnya aku nggak masuk ke dalam SUTD, aku nggak akan kuliah. Seperti itu mindsetnya. Dan karena itulah aku akhirnya mutusin buat bolos sekolah lagi. Dan akhirnya aku datang ke kepala sekolahku, aku minta izin buat bolos sekolah. Dan beliau sempat nggak percaya dan bilang kalau dari semenjak sekolah ini berdiri, itu belum ada seorang siswa pun yang kasusnya seperti aku, bolos sampai 2 kali dan ini bakal mau jadi yang ketiga kali. Dan aku bolos ini pas sekolah itu sedang mengadakan yang namanya tryout. Sementara tryout ini kan penting buat menjelang UN ya. Jadi setelah perbincangan yang panjang, akhirnya kepala sekolahku membolehkan, tapi itu menjadi kesempatan terakhir. Jadi akhirnya aku mau memanfaatkan itu. Jadi selama beberapa minggu itu aku benar-benar bangun dari pagi, lalu aku sempatkan untuk berdoa, aku sempatkan untuk mencari Tuhan dulu karena aku udah gak mau menggunakan kemampuanku sendiri. Akhirnya aku berangkat ke tempat les, kemudian aku belajar terus sampai jam 7 malam. Jadi setiap hari itu aku lalui, aku bener-bener gak berhenti belajarnya. Bahkan guru-guru di sana itu sampai ada yang shock ngeliat aku kayak, kok dia kuat ya belajar dari pagi sampai malam gitu non-stop. Akhirnya tibalah hari itu. Pas paginya karena hujan lebat, aku harus menerobos banjir dulu baru sampai ke tempat tes tersebut. Nah, sampai di sana aku udah ngerasa lebih tenang dan juga lebih lega karena mindsetku ini aku udah percaya apapun yang terjadi, rencana Tuhan masih yang terbaik. Saat aku ngerjain soal, aku merasa juga lebih lancar dan juga lebih tenang. Walaupun mungkin ada beberapa soal yang aku sulit, tapi aku merasa pede dan pas waktu udah habis, aku kumpulin dan menghela napas. This is it. Ini titik penentuan. Setelah itu aku jalanin hari dengan biasa lagi. Aku ngejar yang ketertinggalan, ngerjain TO dan sebagainya. Semuanya aku lalui seperti biasa lagi. Dan suatu hari, di hari Jumat, aku inget banget waktu itu pas bubaran sekolah, aku tiba-tiba buka HP dan melihat ada email masuk. Aku deg-degan karena aku ngeliat ini tulisannya SUTD Admissions. Aku buka dengan gemetar dan pas aku baca, tulisan pertamanya adalah Congratulations. Dan aku nggak usah perlu baca sisanya, aku langsung lompat, aku langsung gila-gilaan sendiri di kelas. Teman-temanku bingung tuh apa yang terjadi. Dan aku tahu di sini tulisannya itu Congratulations. Pokoknya isinya adalah aku telah diseleksi buat menjalani tes wawancara. Walaupun ini belum 100% menjamin aku udah masuk SUTD, tapi ibaratnya aku tuh udah melewati tahap pertama. Aku lompat dengan girang dan gembira. Aku nggak tahu gimana cara jelasin gimana bahagianya aku. Ibaratnya tuh setelah berturut-turut gagal, akhirnya ada secercah sinar harapan gitu loh. Dan setelah itu bukan berarti aku santai-santai, tapi setiap hari itu aku coba nonton video di YouTube kayak pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering ditanyain dan juga gimana cara menjawabnya. Aku sempatkan waktu untuk latihan wawancara. Aku juga biasain buat simulasi tes wawancara itu sama papaku lewat laptop karena nanti tes wawancaranya itu menggunakan Skype. Akhirnya setelah berlangsung beberapa minggu, akhirnya tibalah hari wawancara itu. Aku merasa udah pede dengan semua persiapanku dan akhirnya mulailah tes wawancara itu. Pas aku diwawancara, aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan akhirnya selesai wawancaranya dan selesailah semua hal-hal yang harus aku lakuin buat masuk SUTD.
Di titik ini banyak orang itu khawatir, panik, tapi sebenarnya dengan segala kepanikan itu, dengan segala ketakutan, kekhawatiran itu nggak penting. Kenapa? Karena segala kekhawatiran itu tuh nggak bisa menambah bahkan sehari pun hidup kita gitu loh. Akhirnya aku udah menyerahkan semuanya, aku pasrah, aku berserah padanya, dan aku lanjut dengan hari-hariku seperti biasanya lagi. Aku ujian praktek, kemudian aku persiapan buat ujian akhir dan untuk UN dan sebagainya. Hingga akhirnya hari Kamis 5 Maret 2020 itu adalah hari yang sangat berkesan bagiku. Sebuah email tiba-tiba masuk dan aku waktu itu sedang nonton YouTube dan aku cukup deg-degan pas ngeliat itu karena aku tahu bahwa headline-nya itu SUTD Admissions, dan aku cukup deg-degan karena ini titik penentuanku. Dan karena saking deg-degannya aku sempat mendelay, kayak aku nggak mau buka lah, aku doa dulu, takut gitu. Tapi akhirnya aku beraniin diri buat buka dan aku kembali teringat dengan segala perjuanganku ini, segala yang kulewati ini, dari prosesku, dari seorang yang sombong, dari seorang yang manja, dari seorang yang meremehkan segalanya, seseorang yang penuh dengan ambisi, akhirnya berubah menjadi pribadi seperti diriku sekarang ini. Aku kembali teringat dengan perjuanganku, belajar berjam-jam, belajar dari pagi malam, gak ada hentinya. Dan sekarang this is it. Ini akan menentukan apa yang akan bakal terjadi ke depannya. Akhirnya aku buka dan kata pertama yang aku baca, congratulations. Dan saat itu juga aku langsung lompat. Aku waktu itu sendirian di kamar, jadi papa mama aku tuh lagi keluar. Aku langsung lompat sendirian di kamar. Aku menggila sendiri karena it's hard to explain in words. Aku speechless. Dan pas papa mama aku pulang, aku langsung kasih tahu mereka dan satu rumah langsung gempar gitu. Ya pokoknya langsung heboh lah. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berkesan di dalam hidupku. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita aku ini. Teruntuk untuk teman-temanku yang SMP, SMA, ataupun yang bersiap-siap untuk kuliah, yang pasti jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti diriku ini. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Misalnya kalian nonton TV series, boleh. Tapi jangan sampai itu mengesampingkan prioritas kalian, yaitu masa depan kalian. Kemudian yang pasti jangan suka meremehkan, jangan suka menganggap enteng, dan jangan merasa sombong dengan kepintaranmu. Karena sejujurnya ya, kita pintar tapi di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih pintar. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kalau kalian pernah merasa putus asa, kalian nggak tahu beradu ke siapa gitu, seakan tuh semua orang seluruh dunia ini tuh melawan kalian, serahkan itu semua kepada Tuhan. Karena manusia nggak bisa mengontrol semua hal. Itu ada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan oleh manusia, dan itu saatnya untuk kita berserah kepada Tuhan. Karena saat kita berserah, pasti Tuhan akan membuka jalan, dan rencananya itu pasti yang paling baik untuk kita semua. Sekian dari cerita hidupku yang panjang ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kalian. Dan juga kalau misalnya menurut kalian ini bermanfaat, berguna, baik untuk seseorang, ya silahkan di-share. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan seperti biasa, change starts from you. Yes, you.